Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bahas sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat ini videonya menarik. Ini judul itu latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia. Nah, ini dia. Kok bisa dicap mengerikan di dunia ya latihan TNI ini. Oke, kita lihat deh seperti apa sih latihannya sampai dicap sampai mengerikan gitu ya. Sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah hampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Kehebatan pasukan elit TNI memang kerap jadi sorotan dunia. Namun, untuk menjadi prajurit pasukan khusus tidaklah mudah. Mereka harus menjalani latihan yang benar-benar gila dan dianggap mengerikan oleh banyak pihak. Bahkan, latihan dan pendidikan yang dilalui para prajurit pasukan elit ini sangat dekat dengan nyawa. Sejatinya, sangat banyak jenis latihan-latihan mengerikan yang harus dijalani para prajurit pasukan elit TNI. Berikut rangkuman 5 latihan mengerikan prajurit pasukan elit TNI yang disebut gila dan mengerikan. Pertama, Doper. Salah satu media di Inggris, Daily Mail, pernah memuat laporan tentang kegilaan latihan pasukan elit sampai Indonesia. Inggris. Media asing tersebut seolah heran dengan latihan gila yang dilakukan pasukan elit Indonesia. Wah, gila sih. Peluru-peluru itu bisa terlihat sangat mencolok di dekat para tentara saat mereka merangkak melintasi lumpur dengan seragam yang ini ditembakin. Latihannya gimana sih? Dalam artikel tersebut, Daily Mail memang mengulas video yang memperlihatkan latihan TNI. Video tersebut memperlihatkan 6 orang prajurit yang sedang dilatih diperintah untuk merayap maju di dalam lumpur dalam 3 barisan. Gila. Oh my god. Orang instruktur tampak berdiri di atas menara sambil menenteng senapan tersebut. Sejurus kemudian, gila tuh. kedua instruktur itu memberondong sekeliling kanan dan kiri ke 6 prajurit yang sedang merayap. Beserta Doper, saya ingatkan kembali anggota badanmu, jangan liar, jangan liar. Terlihat salah satu instruktur sebelum para prajurit itu merangkak. Setelah merangkak, komando dan 6 prajurit itu langsung merayap. Dalam sekejap, peluru-peluru tajam lantas menghujani sekeliling prajurit-prajurit yang sedang dilatih. Gila sih, mengerikan banget tuh. Di kalangan TNI, latihan itu sangat berbahaya. Ini disebut dengan latihan Doper. Bahkan, menurut penuturan anggota TNI yang pernah berlatih bersama pasukan luar negeri, tentara asing begitu ketakutan dan tidak mau melakukan Doper. Yang kedua, survival dan siksaan ala Kopassus. Salah satu pasukan elit TNI yang disegani dunia adalah Kopassus. Korps Baret Merah ini memiliki standar latihan yang sangat tinggi dan bisa dianggap mengerikan. Hal itu pernah dituliskan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Wibowo yang pernah menjalani latihan komando Kopassus dalam buku Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke depan. Salah satu yang diulas adalah pelatihan survival para calon prajurit komando. Menurutnya, calon Kopassus harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Harus ya. Prajurit-prajurit itu harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan tumbuhan yang bisa dimakan. Mereka juga harus mampu berburu binatang liar hanya untuk sekedar bertahan hidup. Ada latihan itu masuk ke tahap Hell Week alias Minggu Neraka. Nah, yang dianggap terberat adalah materi latihan pelolosan atau camp tawanan. Camp tawanan? Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal. Mereka diminta untuk tiba di titik yang sudah ditentukan paling lambat pukul 10 malam. Selama pelolosan, prajurit calon Kopassus harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Jika ada prajurit yang tertangkap, maka itu berarti neraka. Sebab dia akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para instruktur yang berperan sebagai musuh bakal menyiksa prajurit untuk mendapatkan informasi.
Prajurit harus mampu mengatasi penderitaan. Meski disiksa seberat apapun, mereka tidak boleh membocorkan informasi. Bagi prajurit yang tidak tertangkap, mereka juga harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. Wah, Selama 3 hari, mereka menjalani latihan di camp Tawana. Di sana, mereka disiksa secara fisik dan nyaris mendekati daya tahan manusia. gila sih. Yang ketiga, renang dengan tangan dan kaki terikat. Wah, Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. jadi harus serba bisa ya. Satuan ini bernama Kitpam, Tapi emang gila banget sih. Intai para amfibi. Tak semua prajurit marinir bisa bergabung dalam Yontai Fibu. Untuk bisa menjadi anggota Yontai Fibu, mereka harus diseleksi sesuai dengan persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah terdinas aktif minimal 2 tahun. Seperti dilansir dalam tnial.mil.id, metode pelatihan Yontai Fibu dibagi dalam beberapa tahap. Misalnya, medan darat, medan udara, laut, dan di bawah air. Pendidikan Yontai Fit dilakukan selama 9 bulan dan bertempat di Pusdiksus Koptimat, yang kemudian dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Pertempuran. Wah, benar-benar Sedangkan mengerikan sih. latihan-latihan yang harus mereka jalani adalah selam kedalaman, selam tempur, infiltrasi, bawah air, dan selam SAR, pengintaian hidrografi. Bahkan untuk materi menembus gelombang, para siswa Yontai Fit harus menaklukkan pantai selatan Jawa yang dikenal dengan gelombang yang rata-rata tingginya lebih dari 10 meter. Berenang jarak jauh merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan siswa Yontai Fit. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh sekitar 12 km. Di sana, para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi, serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Salah satu latihan yang dikenal mengerikan adalah para personel Yontai Fit diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. Wah, Keempat, makan ular. Sejatinya, tak hanya Kopassus yang lihai memakan dan meminum darah ular. Hampir semua kesatuan di TNI juga berlatih untuk memakan ular. Apalagi dalam pelatihan survival, mereka biasanya diajarkan untuk memakan ular guna mempertahankan hidup. Kelima, Hell Week ala Kopaska. Komando pasukan katak atau Kopaska adalah pasukan elit atau khusus dalam TNI Angkatan Laut. Kopaska secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk ditugaskan dalam Masalah Irian Jaya. Pasukan ini sejatinya sudah ada sejak 1954. Perekrutan Kopaska biasanya diadakan setahun sekali. Hanya personel TNI Angkatan Laut non-marinir yang boleh mendaftar. Salah satu latihan Kopaska yang terkenal adalah Hell Week atau Minggu Neraka. Hell Week dilakukan di akhir fase pertama latihan pendidikan Kopaska. Bagi siswa calon Paska, Hell Week begitu mengerikan. Dalam buku spesialis pertempuran laut khusus, setiap calon Paska tak pernah tahu kapan rangkaian Hell Week akan dimulai. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas atau saat tertidur lelap. Wah, jadi Tiba-tiba nggak mereka nentu ya bisa waktunya. dibangunkan untuk mengarungi lautan dan gelapnya malam. Atau mungkin saat terlelap baru 10 menit mereka langsung disuruh untuk halang rintang, push up dan pull up. Tak hanya itu, kadang di tengah siksaan mereka juga diminta untuk mengerjakan evaluasi materi yang diperoleh dalam kelas. Biasanya, hari Halloween dibuka dengan ritual melahap nasi komando bersama. Nasi komando merupakan hasil adukan dari nasi, lauk pauk, telur mentah, dan minyak ikan dan terasi. Makanan tersebut ditaruh dalam satu tempat. Kemudian siswa Paskar diminta untuk memakan nasi komando secara bergiliran. Jika ada yang muntah di tempat itu, maka yang berikutnya tetap harus memakan nasi komando itu hingga habis. Wah, Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan atau jamu brotowali. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Di
porsi tekanan harus ditambah hingga benar-benar memaksakan seseorang untuk bertahan di titik maksimum. Itulah 5 latihan TNI paling mengerikan versi Instastory. Menurut Anda, manakah yang paling mengerikan? Nah teman-teman, itu dia, ada 5 tadi ya. Kalau menurut aku antara 5 tadi itu yang paling mengerikan, paling yang nomor 2 tadi ya. Yang nomor 2 itu yang sampai disiksa, oh my god, itu luar biasa banget pasti, biar nggak ngaku gitu ya. Tapi latihannya bener-bener mengerikan banget sih ya, luar biasa. Jadi harus kuat mental gitu ya untuk bisa menjadi TNI ini guys. Wah ini gila banget sih semuanya. Wah yang nomor 2 tuh, kalau yang nomor 1 tadi kan yang ditembakin pas dia yang di lumpur tadi kan. Kalau yang kedua tadi kan dia tuh nggak boleh ketangkap, kalau ketangkap disiksa. Kalaupun berhasil misinya balik ke camp juga siksa. Aduh itu kayaknya lebih, menurutku ya lebih wow. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.